Oke, yuk kita mulai. Hari ini kita bahas bab deret ya. Oh, ya. Hari ini banyak nih soalnya. Oke, kita coba semoga keburu ya. Kita lihat dari nomor satu dulu, separuh-separuh dulu ya. Ini nomor satu yang B, C, D. Tapi ini cepat sih. Kalau satu B, ya kalau pengennya monoton naik, sorry, kalau pengennya konvergen, konvergen kan dia limitnya akan menuju ke suatu nilai. Tapi kamu tahu dia monoton naik barisannya, berarti mau nggak mau dia harus kita batasin di atas gitu kan, biar nggak blow up gitu istilahnya, biar nggak membesar tanpa batas. Jadi di sini untuk yang satu B jawabannya adalah yang eh, terbatas di atas. Ya. Nah, monoton naik dan terbatas di atas artinya dia konvergen. Ini istilahnya teorema kemonotonan ya. Atau kalau yang satunya lagi, kalau monoton turun berarti harus terbatas di bawah gitu. Itu padanan atau analog. Kalau C ini uji suku ke R. Oke, kalau limit barisannya nggak nol maka deretnya divergen ya. Tapi kalau limit barisannya nol ya butuh uji lebih lanjut gitu. Jadi uji suku ke N hanya untuk mengecek kedivergenan aja, nggak bisa ngecek ke konvergen. Yang D gampang, ini konvergen kalau kapan? Ini kan deret geometri ya, deret geometri. Kalau kita jabarin R pangkat N berarti kan R pangkat 0, R pangkat 1, R pangkat 2, dan seterusnya. Ini konvergen jika dan hanya jika yang mutlak R-nya atau mutlak rasionya kurang dari 1. Ini konvergen kemana? Ke ini suku awal dibagi 1 kurang rasio. D. Oke, sekarang kita lanjut. Sepotong selanjutnya itu ada di 1F, 1H, dan 1I. Oke, 1F. Jari-jari kekonvergenan, kita mau ngitung apa nih kalau kalau gitu? Nah, jari-jari kekonvergenan itu bisa diperoleh dengan cara menghitung, hmm, di sini kita harus ngitung rasio, ya, mutlak rasio, ya. Karena ini kan deret pangkat tuh bisa negatif, jadi kita harus ngitung mutlak rasio. Atau ini adalah rho, itu limit n menuju tak hingga dari mutlak kayak ngitung rasio, jadi suku selanjutnya dibagi suku yang sekarang. Maaf, suku selanjutnya adalah n plus 1 dikali x pangkat n plus 1, suku sekarangnya adalah an kali x pangkat. Atau ini mau dirapiin sedikit boleh. Limit n menuju tak hingga dari mutlak an plus 1 dikali x dibagi an. Ya. Jadi yang ini yang mau dihitung. Itu jari-jari konvergenannya bisa didapat dari situ. Nantinya kan kamu bisa ngitung mutlak X-nya kurang dari apa gitu. Jadi kalau kita lihat biar lebih kelihatan, karena ini mutlak X boleh keluar, karena kan yang dilimitkan kan yang indeksnya N saja. Nah, nanti kan ini deretnya konvergen apabila rho-nya kurang dari 1. Gitu. Ini kan uji rasio mutlak kayak gitu. Artinya apa? Ya mutlak X dikali limit N menuju tak hingga mutlak AN plus 1 bagi AN itu kurang dari 1.
Berarti mutlak X-nya adalah ya, kurang dari 1/limit ini, gitu ya. Yang ini yang kita sebut sebagai jari-jari kekonvergenan. Jari-jari kekonvergenan kan maksudnya kita gambar selangnya, ini kan mutlak X kurang dari ini, berarti dia ada pusatnya di nol, kita sebutnya apa ya, jari-jari R besar gitu, ya dia akan berada di antara minus R sampai R gitu. Nah, jari-jari kekonvergenan kan ya. Ya, tapi ini bukan untuk dihafal ya, bukan untuk dihafal, tapi tetap kita harus dapatkan jari-jari kekonvergenannya ya dengan cara menghitung ya mutlak rasio gitu dengan uji rasio mutlak ya. Nah, kalau yang A ini konsep untuk deret Taylor gitu ya. Kalau misalkan kamu punya fungsi f, kamu bisa bikin deret pangkatnya buat si fungsi f gitu. Nah, yang kamu bisa bikin juga deretnya berpusat di suatu nilai, misalkan pusatnya di A gitu. Jadi sini deret pangkatnya bentuknya x min A pangkat n, tapi koefisiennya apa? Koefisiennya mengikuti ya, teorema Taylor, itu adalah turunan ke n, kamu evaluasi di A dibagi dengan n faktorial. Kalau yang I, galatnya, kalau kamu punya polinom Taylor derajat n, galatnya adalah suku ke n plus 1, suku selanjutnya. Ya. Jadi suku selanjutnya ya turunan ke n plus 1 dihitung di, jadi bukan di A, tapi di C, dibagi n faktorial dikali x min A pangkat n plus 1. Nah, C-nya di sini di antara A dan X. Ya, jadi C-nya di sini emang nggak diketahui, tapi yang kita tahu C-nya ada di antara A dan X. Itu untuk galat atau error dari hampiran untuk Taylor, polinom Taylor berderajat n di sekitar A dari fungsi f. Ya, itu konsep-konsepnya kira-kira eh, seperti biasa. Kalau ada pertanyaan langsung aja. Nah, sekarang ini nomor 2 sama 3 saya loncat langsung ke nomor 4. Oke, nomor 4 ini kita belum ngomongin deret dulu, kita ngomongin barisan ya. 4. Mau tanya, Oh itu iya, gimana? enggak, yang galak itu bukannya per n plus satu faktorial ya? Oh iya. Oke, oke, ya, ya. Terima kasih. Ya, karena suku selanjutnya ya, jadi dibaginya n plus 1 faktorial. Ya, terima kasih. Sudah merah. Oke, eh, kita kembali lagi ke nomor 4 yang mau dibahas A, E, sama B. Sebenarnya kalau mau ngecek barisannya itu konvergen atau enggak ya, kamu ngitung limit, tapi limitnya limit barisan. Di dalam limit barisan, hati-hati, tidak ada yang namanya aturan L'Hopital. Ya. Tidak ada yang namanya aturan L'Hopital. Jadi sebisa mungkin, ya kalau baru kepaksa, nanti kita akan lihat gimana caranya kalau pakai L'Hopital. Ya, jadi kita akan hitung AN, limit dari AN adalah limit N menuju hingga dari N plus 100 dibagi 3N min 2. Ya, sebisa mungkin jangan pakai L'Hopital gitu ya. Ini kan untungnya masih gampang, kita bisa bagi dengan pangkat tertinggi aja. Jadi kita bisa ngitung limit N menuju hingga 1 plus 100 per N dibagi 3 min 2 per N. Yang ini menuju 0, yang 0 menuju 0 juga gitu. Jadi ini hasilnya adalah 1 tambah 0 bagi 3 kurang 0. Itu sepertiga ya. Jadi dia konvergen ke sepertiga. Nah, sedangkan yang E, kita lihat limit N menuju hingga dari AN-nya, itu adalah limit N menuju hingga dari 2 len dari N pangkat 5 dibagi akar.
Ini saya mau pakai dulu aturan logaritma natural. Ini len pangkat n pangkat 5, 5-nya bisa keluar jadi kali. 5 kali 2 itu 10. Nah, di sini kalau kita lihat, ya ini mau nggak mau dikerjakan dengan aturan L'Hopital. Tapi tadi saya sempat ngomong bahwa limit barisan tuh nggak boleh pakai L'Hopital. Karena di barisan, ingat barisan kan indeksnya bilangan asli gitu ya, 1, 2, 3 yang nggak ada turunan. Turunan hanya ada kalau fungsinya domainnya bilangan real. Tapi untungnya kita sudah punya teorema bahwa kalau kamu ngitung limit barisan itu sama aja kayak ngitung limit fungsinya. Nah, maksudnya limit fungsi artinya kita harus definisikan fungsi yang sama persis aturannya. Jadi kelihatannya kok kelihatannya kayak cuma ganti huruf ya, tapi artinya beda gitu. Ini saya salin persis aturannya, tapi untuk X yang ada di bilangan real. Nah, jadi di sini kita punya limit X menuju tah hingga 10 len X dibagi akar X. Nah, sekarang kamu yang ini limit barisan, yang ini limit fungsi. Kalau sudah limit fungsi, silahkan mau pakai L'Hopital boleh, karena ini tah hingga bertah hingga ya. Jadi kita bisa pakai L'Hopital 10 per X dibagi 1/2 akar X ya. Yang adalah limit X menuju tah hingga dari 0 ya ini mah. Bentar, dirapin dulu. Maaf. Berapa nih? 10 kali 2, 20. Per X pangkat 3 per oh, akar X ya. Ini ya. Ya, ini jadi 0. Ya. Jadi hasilnya dia konvergen ke 0. Yang E. Kalau yang G sama, kita lihat dulu limit N menuju tah hingga. Selalu ya kalau barisan kita mau ngelihat limit yang N menuju tah hingga aja. Ini bentuk tak tentu tipe 1/2. Jadi mau nggak mau kita harus pakai cara yang di bab 8 dulu, yaitu dengan misalkan Y itu adalah yang di dalamnya limit, maka kita akan punya len Y-nya apa gitu kan. Len dari 1 tambah 1 per N pangkat N, N-nya bisa keluar jadi kali ya. Di N dikali len 1 plus 1 per N. Baru kamu hitung limit dari len Y-nya dulu, karena itu lebih gampang. N dikali len 1 tambah 1 per N. Tapi ini adalah bentuk tah hingga kali 0 atau 0 kali tah hingga. Jadi saya harus turunkan dulu salah satu ke penyebut. Saya turunin N aja ke penyebut ya. Turunin N ya jadi 1/N. Ini baru bentuk 0/0. Nah, tapi nggak boleh pakai L'Hopital, ini limit barisan. Jadi kita harus kenalkan dulu limit fungsi. Kita definisikan suatu fungsi, ini adalah len 1 plus 1 per X dibagi 1 per X. Ya, tapi ini untuk X yang positif aja ya. Ya, kalau X-nya 0 kan nggak boleh ya. Jadi kita definisikan ini. Tapi X-nya ini bilangan real. Oke, ini kita ganti dulu. Domainnya kita ganti di sini. Dan baru boleh pakai L'Hopital. Apa nih? 1/1 plus 1 per X dikali turunannya minus 1/X² dibagi minus 1/X². Jadi kecoret semuanya. Masukin, masukin. Ya 1/X, X-nya menuju hingga dia akan 1/1 tambah 0, 1. Limit len Y-nya 1. Limit
Y-nya berapa? Itu sama saja dengan menghitung limit dari E pangkat ln Y, karena fungsi eksponen adalah fungsi yang kontinu, bisa kita tukar urutan. E pangkat 1 yang adalah jadi dia konvergen ke yang 1G, 1G, 4G. Ya. Jadi untuk limit barisan, menurut saya itu ngitung sama aja kayak limit biasa. Tapi ketika kamu mau pakai L'Hopital, kamu harus tambahkan satu buah keterangan ini gitu. Kayak kamu bikin fungsi yang sama persis aturannya, tapi untuk domainnya bilangan. Baru kamu boleh pakai L'Hopital. Ya. Dan cara-caranya juga sama persis ya, kalau ketemu bentuk tertentunya tipe yang aneh-aneh kayak dulu, ya sama caranya. Mau pakai, kalau ini bentuk tertentunya pangkat, ya tetap pakai hitung limit len y-nya dulu. Sama ya. Oke. Ada pertanyaan dulu nomor 4? Oh, nggak ada. Nah, nomor 5 ini tadi teorema kemonotonan barisan. Ya. Barisan itu kalau mau konvergen itu pilihannya ada dua cara. Nah, yang hitung limit gitu ya. Hitung limit sih bisa langsung kelihatan sebenarnya. Tapi ada beberapa barisan yang sebenarnya susah dihitung limit. Tapi untuk contoh yang nomor 5 ini, sebenarnya soal-soalnya bisa dihitung pakai limit sih. Tapi kalau barisannya udah barisan rekursif, tuh, teorema kemonoton barisan ini sebenarnya baru berguna. Tapi ini kita akan praktekin untuk barisan-barisan yang sederhana aja, biar kelihatan gunanya apa gitu. Teorema monotonan barisan tadi ngomong kalau dia monoton naik dan terbatas di atas, dia konvergen. Atau kalau dia monoton turun dan terbatas di bawah, baru dia konvergen. Oke, kita lihat yang B. Nah, pertama-tama kita harus menduga dulu nih, gitu. Ini monoton naik atau turun? Coba aja kita masukin N-nya 1, N-nya 2, N-nya 3. Kira-kira kita buat dugaan aja dulu potretan. Ya. Kalau N-nya 1, dia len 1. Kalau N-nya 2, dia len 3 per 2. Gedean mana tuh? Len 1 sama len 3 per 2. Gedean len 3 per 2 ya. Karena len itu fungsinya monoton naik. Ya. Jadi sekarang yang kita mau buktikan, akan dibuktikan AN ini monoton naik. Dan terbatas di atas ya. Nah, bukti monoton naiknya dulu. Monoton naik itu artinya suku selanjutnya, ini artinya apa? Suku selanjutnya itu harus lebih gede dari suku sebelumnya. Ya. Ini berlaku untuk setiap N. Kalau terbatas di atas artinya apa? Oh, suku ke N-nya selalu dibatasi oleh suatu bilangan untuk setiap N. Oke? Jadi kita kalau terbatas di atas, kamu pengen nyari M besarnya siapa? Gitu. Nah, untuk bukti monoton naik berarti kita mau menghitung AN plus 1 dikurang AN juga boleh, jadi kamu ingin buktikan dia positif. Itu bisa, atau kita bisa menelusuri dari hal-hal yang eh, trivial dulu, jadi bahwa N plus 1 kan pasti lebih gede dari N, itu kan pasti. Ini kan N itu bilangan asli, jadi kamu bisa bagi, kamu bisa lihat penyebutnya, kamu tinggal tukar gitu urutannya. Tinggal tukar tanda pertidasamaan. Kamu bisa kasih kali min 1 di kedua ruas, tanda jadi kebalik lagi. Kamu bisa tambahin 2 di kedua ruas, nggak akan ngaruh tandanya. Nah, kamu bisa ambil len di kedua ruas. Nah, ini tandanya tidak akan ngaruh. Kenapa?
Len itu monoton naik. Ya. Ini karena fungsi len X ini monoton naik ya. Jadi kalau fungsinya monoton naik, itu nggak akan mengubah tanda. Nggak akan mengubah tanda pertidaksamaan. Kalau fungsinya monoton turun, itu baru mengubah tanda. Ya. Nah, ini kan sebenarnya apa artinya? Artinya kan AN plus 1 ini lebih besar dari A. Jadi AN monoton naik ya. Nah, kalau terbatas di atas, emang kita harus ngeklaim gitu ya. Jadi pilih M-nya berapa nih? Oke, kita pilih M-nya. Ya logikanya ini kan super N akan menuju semakin mengecil, jadi pilih aja M-nya 2. Ya, bahwa sekarang kita lihat bahwa 2 min super N itu selalu lebih kecil dari 2. Karena N-nya bilangan asli ya. Ini pasti. Terus kamu ambil len di kedua ruas. Tanda nggak berubah karena alasan yang sama ya. Ya artinya ini apa? AN-nya kurang dari 2. Gitu. Makanya jadi kita punya batas atasnya lebih 2. Ya, jadi kesimpulannya AN konvergen. Nah, jeleknya teorema kemonotonan barisan ini, kita nggak bisa ngomong dia konvergen kemana gitu loh. Yang kita tahu bahwa barisannya konvergen. Dah, itu kesimpulannya. Kalau kamu pengen tahu konvergen kemana, kamu harus ngitung limit kayak nomor 4 lagi. Ya, jadi itu salah satu alternatif cara buat membuktiin kekonvergenan barisannya. Ya, ini bakal berguna si nomor 5 ini kalau kamu ketemu barisan yang bentuknya rekursif gitu. Kalau yang ini sih bentuknya eksplisit, hitung aja limitnya. Gampang, hitung limit langsung juga bisa. Ya, oke. Sip. Nomor 5. Ada pertanyaan dulu nomor 5? Nggak ada. Sekarang kita masuk ke deret ya. Ini dari tadi ini kita ngomongin barisan. Hati-hati kita harus bisa ngebedain barisan sama deret ya. Deret itu ya penjumlahan ya. Gitu. Nah, jadi biasanya kalau deret ya ada notasi sigmanya lah gitu kan. Mungkin biar gampang ngeliatnya. Ini kita pengen mengecek kekonvergenan deretnya dengan menghitung limit jumlah parsialnya. Sip. Jadi yang mau kita tahu jumlah parsialnya kayak gimana. Oke. Tapi sebenarnya yang 7A sama B ini nggak perlu pakai limit jumlah parsial ya. Tapi ya udah kita nurut aja sama yang tadi soal limit jumlah parsial. Jadi kita ngitung jumlah parsial dulu. Jumlah parsial adalah deret yang dibatasi gitu, yang dipotong. Saya nyebutnya sampai suku ke n besar lah. Nah, ini tuh apa? Satu, ya kalau dijabarin ya, seperempat tambah seperempat kuadrat tambah seperempat pangkat 3 tambah seterusnya sampai seperempat pangkat n. Ini cara ngitungnya gimana? Ini kan deret geometri. Ini n suku pertama dari deret geometri gitu ya. Saya lupa sih ininya apa. Apa sih ini? 1 min 1/4 dipangkatin n gitu ya. Kan rasionya seperempat, suku awalnya seperempat. Ini bukan sih? Coba koreksi ya kalau saya salah. Ini jadi seperempat dibagi 3/4 seperti itu. Ya, makanya kalau kamu pengen lihat deret hingga itu konvergen kemana, itu sama aja kayak kamu ngitung limit dari jumlah parsialnya. Jadi yang dilimitin n besar ya. Itu adalah limit
sepertiga, 1 min 1/4 pangkat N. Tapi si 1/4 pangkat N akan menuju 0 ya, kalau N yang menuju tahingga. Jadi sisanya adalah sepertiga doang. Jadi dia konvergen ke sepertiga. Gitu. Mungkin kontrasnya kalau kamu lihat yang B, kita potong dulu, kita lihat jumlah parsialnya. Ini adalah 2/3 tambah 4/3 tambah 8/3 dan seterusnya. Sampai 2 pangkat N besar per 3. Nah, artinya kalau kamu pengen lihat deret tahingganya, itu ya kamu ambil limit dari jumlah parsial. Yang adalah, oh ini belum dihitung, ini adalah deret geometri. Ini deret geometri, rasionya 2/3. Maaf, rasionya 2, suku awalnya 2/3. Jadi 2/3, 2 pangkat N-1 dibagi 2-1 gitu ya. Jadi ini hasilnya apa? 2/3 dikali 2 pangkat N besar min 1. Sehingga limit N besar menuju tahingga dari Sn-nya, ya ini akan menuju tahingga ya. Karena 2 pangkat N itu membesar tanpa batas. Jadi kesimpulannya deret yang B, ini divergen nih. Divergen. Ini konvergennya tadi ya. Nah, kalau yang F gimana? Nah, kalau yang F, ya coba kita lihat dulu deh jumlah parsial jadi kayak gimana. Ini saya tulis dulu jadi kayak gini. Ln dari N dikurangi ln dari N plus 1. Nah, baru kita coba jabarkan. Ln, kalau N kecilnya 1 ya ln 1, 0. Berarti min ln 2. Tambah kalau N-nya 2, ln 2, min ln 3. Tambah kalau N-nya 3, ln 3, min 4. Adalah seterusnya. Sampai kalau di N besar, kita akan punya ln N besar dikurangi ln N besar tambah 1. Ini habis, ini nanti akan habis sama suku selanjutnya, habis, sama yang ini ln N akan habis sama suku sebelumnya. Sisanya jadi minus ln N plus 1. Sehingga limit N menuju tahingga dari jumlah parsialnya, ini jumlah parsial ya. Ini semuanya jumlah parsial. Itu adalah limit N besar menuju tahingga dari minus ln N plus 1 yang adalah yang minus tahingga. Ini juga divergen. Ya, karena limitnya tidak menuju ke satu nilai. Sip. Itu untuk nomor 7 ya. Jadi ya ada deret, ya sebenarnya yang A sama B kamu bisa identifikasi juga sebagai deret geometri ya. Kan deret geometri kita udah punya rumus jadinya, terus kita juga sudah punya syarat kekonvergenannya, yaitu ketika mutlak rasionya kurang dari 1. Itu juga bisa dipergunakan. Ya. Tapi kalau mau dibuktikan dari jumlah parsialnya pun bisa. Tapi kalau yang F dia bukan deret geometri ya. Jadi tetap harus dilihat dari jumlah parsial. Kalau yang oke, nomor 7 seperti itu kira-kira. Nah, sekarang kita lihat nomor 8. Nah, tadi saya sempat ngomong ya, nomor 8 ini tentang uji suku ke N.
uji ini hanya untuk mengecek ke divergenan saja. Jadi nggak bisa buat ngecek ini konvergen atau enggak. Kita cuma bisa ngecek ini divergen atau belum tentu gitu. Kita lihat A, D. Nah, caranya adalah kamu hitung limit dari barisannya. Limit dari barisannya. Barisannya yang dalam ya. Kalau nol, nggak tahu. Kalau nggak nol, divergen. Pilihannya hanya dua. Ini gampang karena kita bisa bagi dengan pangkat tertinggi. Kita akan punya 3 plus 7 per N dibagi 5 min 1 per N. Yang adalah 3 per 5, tidak 0. Menurut uji suku ke N, itu jadi kita simpulkan. Kita simpulkannya kita harus nyebut ya pakai uji apa. Deretnya, nah, kita nyebut deretnya apa nih? N dari 1 sampai tak hingga dari 3N plus 7 bagi 5N min 1 itu divergen. Karena limit barisannya nggak 0. Kalau yang D, ini sih kelihatannya juga tidak 0, tapi kita cek dulu. Ini adalah bentuk satu pangkat tak hingga. Kita misalkan dulu. Kita ambil len Y-nya. Langsung aja ya. N len 1 min per N. Ini mirip kayak tadi, cuman beda tanda doang sih sebenarnya. Jadi saya ngulang-ulang aja. Ambil limitnya. Ini adalah tak hingga kali 0. Tuh, sekarang kita punya ini 0 per 0, tapi mau pakai L'Hopital, tapi ini barisan. Jadi kita definisikan dulu suatu fungsi yang sama persis, tapi sekarang kita ganti namanya jadi X, dan X-nya positif, X-nya bilangan real. Sehingga kita bisa tuliskan dia jadi limit X menuju tak hingga ln 1 min 1 per X bagi 1 per X. Sehingga boleh pakai L'Hopital, limit X menuju tak hingga dari, nah, turun dikit, 1 per 1 min per X kali min. Min kali min. Min. Nggak ada min ya. Tuh. Dibagi, tapi ini ada min ya. Jadi bedanya apa? Bedanya hanya ada minus di sini. 1 per 1. Oh, min 1. Kesimpulannya apa? Limit N menuju tak hingga dari Y itu adalah E pangkat limit N menuju tak hingga dari len Y. Yang adalah E pangkat min 1. Aduh, tidak nol. Ini menurut uji suku ke N, deret dari 1 sampai tak hingga 1 min 1 per N pangkat N itu divergen juga karena limitnya nggak nol. Satu lagi ini gampang sekali kalau yang E, karena kamu tahu limit N menuju tak hingga dari cos N itu tidak ada ya. Ya, dia tidak menuju ke satu nilai. Sehingga ya deretnya juga divergen. Ya, kita tulis menurut uji suku ke N ya. Oke. Ya, jadi nggak apa ya, maksudnya limit untuk uji suku ke N tuh kalau mau divergen itu eh,
nggak nol, nggak boleh nol, dan nggak ada. Gitu. Nggak ada juga masuk ke divergen. Ya. Kalau limit barisannya nol, nggak tahu. Sekali lagi nih, saya ulang-ulang terus. Kalau limit barisannya nol tuh nggak tahu. Bukan berarti kamu kesimpulannya langsung konvergen ya, nggak boleh. Itu untuk nomor 8. Nah, itu uji suku ke N. Biasanya kamu pakai uji suku ke N tuh kalau pertama kali ketemu deret. Gitu. Kan kalau udah divergen kan nggak usah pakai uji yang aneh-aneh. Kan ini gampang ya, cukup gampang untuk cek. Untuk mengujinya cukup gampang karena kamu cukup ngitung limit barisannya aja. Seperti. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 9. Uji rasio mutlak. Sip. Uji rasio mutlak tuh kayak tadi sebenarnya. Jadi yang kamu hitung adalah kayak rasio, tapi dilimitin, tapi dimutlakin juga. Gitu. Nah, yang kamu ingin cari tahu, deretnya konvergen atau divergen. Kalau konvergen, rasionya harus kurang dari satu. Kalau rasionya lebih gede dari satu, dia divergen. Kalau rasionya satu, nggak tahu. Ya, ujinya gagal berarti. Nah, untuk contoh, kita lihat yang 9A. Jadi di sini saya kasih nama dulu AN-nya adalah yang di bagian dalamnya atau di bagian barisannya aja. Nah, uji rasio mutlak ini biasa dipakai atau digunakan kalau kamu ketemu deret yang bentuknya ada pangkat-pangkatan, gitu. Kayak 5 pangkat N, N pangkat N, 2 pangkat N, kayak gitu. Atau ada faktorialnya. Nah, itu akan lebih mudah kalau kamu hitung rasionya, karena nanti akan kecoret-coret dengan sendirinya. Di sini kita hitung rasio mutlaknya, mutlak AN plus 1 bagi AN, yang adalah mutlak dari minus 5 pangkat N plus 2 dibagi N plus 1 faktorial, dibagi semuanya sama minus 5 pangkat N plus 1 dibagi N faktorial. Jadi apa tuh? Coba kita beresin dulu. Kecoret. Jadi tinggal satu. Ya jadi tinggal satu. Jadi minus 5 doang. N plus 1 faktorial dibagi N faktorial. Ini kan cukup jelas juga. Oh, atau kita biar lebih enak kita tulis dulu deh. Ini kan sisanya adalah minus 5 N faktorial dibagi N plus 1 faktorial. Itu kan N plus 1 dikali N faktorial. Oh, mutlak. Kecoret habis. Ini N itu bilangan asli, ini minus 5 kalau dimutlakin jadi 5. Jadi ini sebenarnya mutlaknya boleh hilang, tapi kita buat semuanya jadi positif dulu. Kayak gini. Dan ini hasilnya, oh, ya, ini menurut uji rasio mutlak, deret yang kita punya ini konvergen ya, karena dia kurang dari satu. Gitu. Konvergennya bahkan ini dijelaskan lebih lanjut, dia konvergen. Oh, nggak usah deh, konvergen aja. Sip. Ya sebenarnya ada istilahnya itu konvergen mutlak, tapi nggak apa-apa, kamu ngomong konvergen juga cukup. Sip. Ya sisanya sama sih, tinggal ngitung ini aja sebenarnya. Terus dicek lebih gede dari satu atau kurang dari satu, gitu aja. Gampang. Ngerapiinnya aja ini pelan-pelan ya, pelan-pelan ngerapi. Oke, itu nomor 9. Sekarang kita lihat nomor 10. Nomor 10 tadi kita ngomongin jari-jari kekonvergenan kan tadi ya kayak nomor satu. Nah ini deret pangkat gitu. Kalau tadi dari tadi ini nomor 8, tuh nomor 7, nomor 9 itu deret bilangan. Deret bilangan. Karena kalau kamu masukin N-nya sesuatu, ya jadi bilangan. Kalau ini kamu masukin N-nya sesuatu, ya jadi fungsi dalam X gitu.
Ya, makanya kita sebut deret fungsi. Atau lebih fokusnya lagi ini kita sebutnya deret pangkat. Kenapa? Karena fungsinya adalah fungsi pangkat gitu. Jadi X pangkat sesuatu atau X min sesuatu pangkat sesuatu. Selalu bentuknya seperti itu. Yang kita obrolin adalah deret pangkat. Untuk menentukan jari-jari kekonvergenan, kita mau hitung rasio mutlaknya dulu. Jari-jari kekonvergenan itu, kayak tadi, kamu harus nyari dulu daerah kekonvergenannya, baru kamu pengen cari tahu tadi jarak dari pusat ke yang paling ujungnya. Itu jari-jari kekonvergenan. Daerah kekonvergenan itu adalah himpunan X di mana deret ini jadi konvergen. Berarti kan kalau kita mau pakai uji rasio mutlak, diharapkan rasionya kurang dari satu gitu agar konvergen. Jadi kita kayak kebalik gitu cara melihatnya. Jadi kalau kayak gini kita namain dulu sama sih kayak tadi. Jadi ngitung rasionya dulu. Itu berarti rasio mutlaknya AN plus 1 bagi AN dimutlakin baru dilimitin. Yang adalah 2X pangkat N plus 1 bagi 5 pangkat N plus 1 dibagi 2X pangkat N dibagi 5 pangkat N. Ini kecoret, ini juga kecoret. Duanya juga kecoret. Sisanya apa? Limit N menuju hingga dari mutlak X per 5. Hati-hati ya, ini nggak boleh hilang loh mutlaknya. Karena X-nya kan kita nggak tahu, bisa aja negatif. Gitu. X-nya bisa negatif, jadi nggak boleh hilang mutlaknya ini. Tapi ini N-nya yang menuju hingga. Kita udah nggak punya N-nya lagi. Jadi ya udah, ini kayak ngitung limit konstanta. Jadi gini doang. Berarti agar konvergen, mutlak X per 5-nya harus kurang dari 1. Ini artinya apa? Oh, mutlak X-nya kurang dari 5. Kalau kita gambar, ini dari min 5 sampai 5, gitu kan. X-nya dari min 5 sampai 5. Jarak dari pusat ke ujungnya, ini yang menjadi jari-jari kekonvergenan. Itu 5. Gitu ya. Oke. Sekarang yang G. Oh, tahu pusatnya dari mana? Ya, saya lupa ngejelasin. Tahu pusatnya dari mana? Tahu pusatnya itu dari pembuat nol ininya, si deret pangkatnya. Contohnya kalau ini ya, X, pembuat nolnya di nol. Kalau yang nanti yang G, ini pembuat nolnya adalah di 2X plus 3 dibuat nol, jadi X-nya adalah 3 per 2. Nanti pusat dari selangnya itu di minus 3 per 2. Itu dapat pusatnya dari ya. Ya harusnya bisa diduga juga yang ini pusatnya min 1, yang ini pusatnya 2, kayak gitu ya. Kita hitung, kita kenali dulu AN-nya. Berarti rho-nya adalah limit N menuju hingga dari mutlak AN plus 1 bagi AN, itu limit N menuju hingga dari 2X plus 3 pangkat N plus 1 dibagi pangkat N plus 1 dikali akar N plus 1. Bagi semuanya sama 2X plus 3 plus 3 pangkat N. Bagi 4 pangkat N, bagi akar N. Kecoret, kecoret. Sisanya apa? Sisanya adalah, ini kecoret semua maksud saya. Mutlak 2X plus 3, kan akar-akar pasti positif ya, dikali sama akar N dibagi akar N plus 1. Ini boleh keluar, si mutlak 2X plus 3-nya, terus kamu hitung limit N menuju hingga dari akar N dibagi N plus 1. 1 ya, ya dicari tahu ya. Kalau masih nggak tahu, dicari tahu nih. Ini gampang, 1 nih ya. Jadi, Hmm, ya, bagi
ada per 4 lagi ya. Karena kan 4 pangkat N plus Per 1. 4. Oh iya, iya. Terima kasih. Oke. Jadi hasilnya gini doang ya, si rasionya. Nah, sama kayak tadi ya, agar konvergen, mutlak 2x plus 3 dibagi 4-nya kurang dari 1. Pindah ruas, mutlak 2x plus 3-nya berarti kurang dari 4. Ya, sebenarnya kamu udah ketahuan ya ini jari-jari kekonvergenannya 4. Saya tulis dulu. Tahu dari mana? Ya, ini kamu gambar aja di garis bilangan kalau musim ini di minus 3/2. Ini kalau mau dijabarin lebih lanjut, 2x plus 3 itu berada di antara minus 4 sampai 4. Artinya apa? X-nya itu berada di antara minus 7/2 sampai setengah. Bener nggak tuh? Bentar. Jari-jarinya bukan 4. Salah saya. Aduh, ampun. Ini dikurangin 3 jadi min 7 bagi 2 ya. Sip. Ya, jadi jaraknya berapa ini? Jaraknya adalah 2 ya. Nah, saya salah nih. Jari-jari kekonvergenannya 2. Bukan. Gitu ya. Untuk deret pangkat. Sip. Sekarang kita lihat nomor 11. Nah, di sini kita mau bikin, sekarang saya punya fungsinya. Nah, kamu bikin deret pangkatnya. Nah, ini tahunya dari mana? Ini kamu sudah punya modal bahwa kita punya modal namanya deret geometri. Nah, deret geometri ini mau diapain terserah kamu. Jadi ini 1/1 min X, itu kita udah tahu. Itu 1 tambah X tambah X pangkat 3, dan seterusnya. Ini berlaku untuk mutlak rasionya kurang dari 1. Ini modal kamu. Nah, yang kita mau bikin adalah deret geometri, deret dari ini sama yang ini. Gimana caranya? Oke, yang 11A itu kan sebenarnya itu deret geometri. Kalau ini rasionya X, yang ini rasionya apa? Kalau yang nomor 11A, rasionya jadi 3X kan? Lihat, ini kan hasilnya jadi 1/1 min X, ini 1/1 min 3X. Cuma beda di situ doang. Ya udah, ganti aja semua X, kamu jadi 3X. 1 tambah 3X tambah 9X kuadrat tambah 27X pangkat 3 dan seterusnya. Ya. Ini berlaku untuk apa? Untuk 3X-nya kurang dari 1. Artinya mutlak X-nya kurang dari sepertiga. Jadi ini si selang kekonvergenannya ini mengecil gitu ya. Ngebayanginnya kira-kira kayak gitu. Nah, kalau yang 11C memang nggak langsung bisa kita dapat ya. Di sini X pangkat 3 dibagi X kuadrat plus 4. Banyak cara untuk memperolehnya, tapi saya mau tulis dia jadi gini. Tuh. Terus saya mau kalikan dengan 1/4, 1/4. Biar apa? Biar saya pengen tiru 1/1 min sesuatu gitu. Saya pengen tiru kayak gitu bentukannya. Jadi ini X pangkat 3/4 dikali 1/1 tambah X kuadrat per 4. Atau ini adalah X pangkat 3/4 dikali 1/1 tambah X per 2 dikuadratkan.
Ya, sama aja sih sebenarnya. Kenapa? Nggak penting sih sebenarnya ini. Ini aja ya kita nulis. Ini apa? Yang ini deret geometri. Rasionya gimana? Rasionya, nih, tandanya beda ya. Yang ini minus, yang ini plus. Berarti rasionya negatif ini mah. X kuadrat per 4. Oke. Jadinya apa tuh berarti? X pangkat 3 per 4 dikali sama 1 min X kuadrat per 4 plus, ya kalau kalau pangkatnya pangkat 2, 4, 6, pangkat genap ya pasti plus gitu ya. Jadi ini X kuadrat plus 4 yang dikuadratin, min X kuadrat per 4 dipangkatin 3, plus X kuadrat per 4 dipangkatin 4, dan seterusnya. Oke? Nah yaudah ini tinggal kamu kali ke dalam. Di X pangkat 3 per 4, min X pangkat 5 per 16, plus, apa nih? 64, X pangkat 4, X pangkat 7, ya terusin sendirilah. Kayak gitu. Ini berlaku untuk apa? Berlaku untuk mutlak rasionya kurang dari 1. Artinya mutlak, yang nggak usah dimutlakin sih. Ini X kuadratnya kurang dari 4. Gitu kan. Ini bisa diselesaikan. Selesaikannya dengan cara ya X kuadrat min 4 kurang dari 0. Terus kamu lihat, ini pembuat nolnya kan min 2 sama 2. Kalau di 0 dia min plus min. Tapi kamu ambil yang negatif gitu kan. Jadi X-nya berada di antara min 2 sampai 2 ya. Atau ya ini kalau kamu mau tuliskan ke dalam bentuk nilai mutlak, boleh. Ini mutlak X kurang dari 2. Oke. Ya, jadi semua bisa diperoleh dari deret geometri. Yang nomor 11. Ya. Yang B gampang, yang C mungkin sedikit, yang D harus manipulasi dulu sedikit, yang E harus pakai pecahan parsial. Jadi itu aja. Ya, bisa dicoba nanti. Oke, sekarang kita lihat nomor 12. 12 juga sama sebenarnya, tapi kita mau menggunakan operasi turunan atau integral. Jadi si deret geometri ini bisa bisa kita turunin, bisa kita integral. Nah, kalau kamu menurunkan atau mengintegralkan ruas kirinya, kita udah punya sifatnya bahwa si deretnya juga ikutan diturunin atau diintegralin satu per satu, suku demi suku. Itu boleh, gitu. Itu boleh. Nah, untuk yang kasus ini kita mau lihat yang 12. C. Nah, tan inverse. Tan inverse itu bisa diperoleh dari mana? Ya, yang saya ingat sih gini. Ini tan inverse X plus C. Oke, kita berarti harus mulai dari ngebentuk ini dulu dong, baru kamu integralin. Nah, tadi 1 per 1 min X itu kan 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 dan seterusnya. Kalau 1 per 1 tambah X kuadrat, ini rasionya adalah minus X kuadrat. Ini rasionya jadi minus X kuadrat ya. Baru kamu ambil integral di kedua ruas. Jadi sekarang yang saya mau hitung adalah integral dari 1. Saya pakai variabel lain biar nggak bedrock ya. Dan seterusnya. Dapatnya apa? Ruas kiri itu tan inverse X. Ruas kanan, ya kamu integralin satu persatu. Jadinya X. X pangkat 3 per 3. X pangkat 5 per 5. X pangkat 7 per 7. Dan seterusnya. Tapi kamu pengennya tan inverse 2X. Udah ganti aja X jadi 2X. 2X. 8X pangkat 3 per 3. 32X pangkat 5 per 5. Ah, udahlah capek kayak gitulah kira-kira. Ya, bisa diperoleh dari pangkat dari tan inverse 2X.
Oke, ada pertanyaan dulu nomor 12. Silakan. Sip, tidak ada. Kita lihat nomor 13. 13 kebalik kayak nomor 12. Kalau 12 sama 11 kan kamu dikasih fungsi, bikin deretnya. Sekarang kamu dikasih deretnya, bikin fungsinya. Gitu. Nah, ini semua sama, semuanya berhubungan dengan deret pangkat. Jadi nggak usah khawatir. 13A, ya belum ditandain ya. Yang mau dikerjain yang aman deh. Kalau yang A, lihat aja dulu. Kalau pusing ini apaan gitu ya. Jabarin aja dulu, nggak apa-apa. Ini kalau N-nya 0, kita punya apa nih? 1 ya. Kalau N-nya 1, bentar. Kalau N-nya 0 itu minus 1 ya. Minus 1, X 40 ya. Kalau N-nya 1, kita punya X. Kalau N-nya 2, kita punya minus X kuadrat. Ya, kelihatan ya polanya ya? Dan seterusnya. Ini artinya apa? Jadi deret geometri, rasionya minus X. Nah, ya rasionya minus X, tapi suku awalnya minus 1. Gitu. Jadi ini hasilnya adalah minus 1/1 plus X. Dapat dari mana ini? 1 plus X? Minus dari minus X ya. Jadi ini minus 1/1 plus X. Itu 13. Kalau yang D, wah apa ini? Jabarin. Kalau pusing, jabarin. Apa tuh? Kalau N-nya 0, itu kita dapatnya X doang. Kalau N-nya 1, X kuadrat per 2, X pangkat 3 per 3, X pangkat 4 per 4, dan seterusnya. Nah, ini kalau kamu familiar, ini kan integral dari 1. Ini integral dari X, dan seterusnya. Ya, jadi ini sebenarnya integral dari deret geometri yang rasionya X doang. Jadi ini sebenarnya apa? Integral dari 1 tambah X kuadrat tambah seterusnya. Oh, saya nulisnya harusnya gini ya. 0 sampai X, saya pakai huruf lain. Gitu. Itu yang di dalamnya apa? Yang di dalamnya saya tahu. Dalamnya adalah 1/1 min T. Oh, ya integralin gampang. Min, len, mutlak, 1 min X. Ya. Begitu yang D. Ya, jadi itu hasilnya dari integral dari deret geometrinya. Sip. Selanjutnya kita lihat nomor 14. 14 kita udah masuk ke deret Taylor ya. Deret Taylor tadi kita udah sempat lihat ya di nomor 1 bentukannya kayak gimana. Jadi kalau kamu sekarang dikasih fungsi sembarang, kamu bisa bikin deretnya. Deretnya adalah dengan cara kamu turunkan aja terus berulang. Deret pangkatnya. Nah, kita lihat yang 14A. 14A sebenarnya cukup mudah. Di sini deret Taylor berarti kita harus mencari turunan ke N-nya bentukannya kayak gitu. Tapi gampang sih ya. Kalau GX-nya kayak gitu, G aksen X-nya adalah minus E pangkat minus X. G double aksennya balik lagi ke semula, E pangkat X. E pangkat minus X. Jadi ketahuan ya di sini. Pertama-tama kita catat dulu deh. Ini A-nya 0 ya. Jadi kita hitung nilai fungsinya di 0.
itu adalah 1. G aksen 0, kita hitung nilai fungsi turunannya di 0, itu minus 1. Selanjutnya 1, dan seterusnya. Jadi kita punya polanya kayak gimana? Turunan ke N, ini pangkatnya saya kasih kurung, artinya turunan ya. Turunan ke N dihitung di 0, itu cuma gonta-ganti di antara 1 atau min 1. 1 kalau N-nya genap, min 1 kalau N-nya ganjil. Ya, berarti deret Taylor-nya Gx itu sama dengan G0 ditambah G aksen 0. Ya, saya tulis 1 faktorial kali X min 0 pangkat 1 ditambah G double aksen 0 per 2 faktorial X kuadrat X per 3 dan seterusnya. Ini adalah 1 min X plus X kuadrat per 2 faktorial min X per 3 per 3 faktorial plus X per 4 per 4 faktorial. Dah, terusin sendiri. Oke. Polanya kayak gitu. Atau mungkin lebih bagus kalau kita tulis dalam notasi sigma, boleh juga. Itu min 1 pangkat N dikali X pangkat N per N faktorial. Ya, jadi yang B sama C, saya rasa yang B juga gampang, ada polanya. C juga gampang, ada polanya. Jadi bisa dicari turunan turunan ke N gampang, bisa dicari pola. Itu tinggal disusun. Akan jauh lebih bagus kalau kamu tulis deretnya, hasil deretnya dalam notasi sigma. Ya, jadi kelihatan bentuk umumnya kayak gitu. Oke, itu nomor 14. Sekarang kita lihat nomor, langsung loncat ke nomor 17. Nah, ya, deret Taylor itu yang di sekitar A, deret Maclaurin kalau A-nya 0. Jadi sebenarnya nomor 14 ini kita bisa sebut juga, kita sebenarnya ngitung deret Maclaurin. Nah, kalau 17 ini kita pengen cari polinom Maclaurin orde 4. Orde 4 itu berarti pangkat paling tingginya tuh X pangkat 4. Ya. Nah, terus kita mau taksir F dari 0,1. Kita lihat 17A. Kita turunkan dulu, kita cari sampai 4 kali. Berarti kita sampai cari turunan keempat. Eh, ya sebenarnya lebih enak kalau kita bikin tabel ya. Jadi N gitu. N, turunan ke N, turunan ke N-nya dihitung di A, A-nya ya 0 gitu ya, kan Maclaurin. Nah, itu aja sih sebenarnya yang kita butuhin. Kita butuh sampai 4 ya. Ini mungkin akan jauh lebih bagus. Ln 1 plus X, ini kan turunan ke 0 ya nggak berubah. Hitung di 0, ya ln 1, 0. Turunan ini apa? 1 per 1 tambah X. Turunannya di 0, 1. Turunin ini, ya ini bisa kita tulis biar lebih enak, jadi 1 tambah X pangkat min 1. Gitu. Yang ini adalah minus dari 1 tambah X pangkat min 2. Masukin 0, dapatnya min 1. Ya, min 1 ya. Terus kita turunkan lagi, jadi min kali min 2, jadi 2. 1 plus X pangkat min 3. Dapatnya 2 sekarang. Turunin sekali lagi, jadi min 6. 1 plus X pangkat min 4, yaitu min 6 ya, kalau dimasukin 0. Jadi polinom Taylor order, polinom Maclaurin order 4-nya, X, kita susun aja, tapi cuma sampai X pangkat 4. Jadi F0 ditambah F aksen 0 kali X, tambah F double aksen 0 per 2 faktorial kali X kuadrat, tambah F triple aksen 0 dikali 3 faktorial kali X per 3, ditambah turunan keempatnya di 0 per 4 faktorial kali X per 4. Yang adalah 0 tambah X minus
setengah X kuadrat tambah 2 per 3 faktorial itu berapa? 6 ya? 6 minus 6 per 4 faktorial 24. Rapiin dulu. X min X kuadrat per 2 plus X. Oh, ini kan polanya sangat-sangat yang kita sudah tahu tadi. X pangkat 3 per 3 min X pangkat 4 per 4. Ya, ini kan sebenarnya ln itu kan bisa diperoleh dari deret geometri yang diintegralkan. Tapi ini ln-nya ln 1 plus X, jadi kamu ganti X-nya jadi minus X. Oke, karena kamu pengen ngitung F 0,1, susah, ya hitunglah dari polinom Maclaurin-nya. Gitu. Maksudnya gitu loh. Dan ini tuh memberikan hasil yang cukup dekat gitu. Jadi ini hampiran yang baik. Dah, ya, hitung sendiri, gampang. Oke, itu nomor 17. Sekarang kita lihat nomor 18. Di sini kita mau ngitung suku sisa, gitu ya, suku sisa. Atau error atau galat, gitu istilahnya. Nah, tadi kita udah lihat ya, cara ngitung R3 ya berarti itu adalah suku keempat, gitu ya, suku keempat dari polinom Taylor-nya. Nanti kita ingin menaksir batas untuk mutlak galatnya juga. Kita ambil contoh yang 18. Aduh, fungsi len lagi. Oke, nggak masalah. Gampang nurunin. Jadi kita butuh turunan keempat. Oke, kita turunin dulu 1 per 2 plus X. Turunin lagi. Oh, saya lebih enak kalau pakai ini aja ya. 2 plus X pangkat min 1 gitu ya. Ini jadi minus 2 plus X pangkat min 2. 2 kali 2 plus X pangkat min 3. Lalu turunan keempatnya adalah min 6 kali 2 plus X pangkat min 4. Oke, simpan. Berarti R3X-nya apa? R3X-nya adalah turunan turunan keempat di C, di C, dibagi 4 faktorial dikali X min, A-nya itu min 1 ya, min 1 dipangkatkan 4. Adalah min 6, 2 plus C pangkat min 4 dibagi 4 faktorial itu berapa sih? 24 ya tadi ya. Dikali X plus 1 pangkat. Ya, rapihin dulu biar nggak pusing. Ini minus seperempat. Dikali X plus 1 pangkat 4. Ya. Nah, tapi kita mau melihat mutlak R3 di minus 0,9. Tuh. Nah, jadi apa tuh? Mutlak dari minus. Oh ya, ini C-nya saya kasih keterangan dulu. C-nya di antara X dan min 1 ya. Kan A-nya min 1. Nah, berarti ini kita ganti X-nya sama minus 0,9. Minus 0,9 tambah 1 pangkat 4 dibagi 4 kali C plus 2 pangkat 4. Ini mutlaknya sebenarnya bisa dicabut aja, tapi si tanda minusnya dibuang karena C-nya di sini sekarang ada di antara minus 0,9 sampai minus 1 sampai minus 0,9. Jadi kan C plus 2 kan pasti positif, pangkatin 4 positif. Jadi aman ya. Jadi kalau kita buang si mutlak ini jadi 0,1 pangkat 4, itu berapa tuh? 1/10.000 dibagi 4 C plus 2 pangkat 4. Nah,
kita pengen nyari batas yang baik gitu ya untuk galat atau error. Galat atau error itu kalau kamu pengen nyari batas yang terbaik itu sebenarnya kamu nyari nilai maksimumnya di ya untuk C ini gitu. Sekarang kamu lihat C plus 2 pangkat 4. Jadi secara keseluruhan, atau saya tulis ulang biar lebih jelas terbaca, yaitu 1/40.000 dikali C plus 2 pangkat 4. Nah, di sini dia paling besar kapan? Paling besar ya ketika penyebutnya paling kecil. Penyebutnya paling kecil ketika C-nya yang mana? Di sini, kalau kita bisa milih C-nya dari 1 sampai minus 0,9, ya dia paling kecil ketika C-nya min 1. Gitu kan? Karena jadi di sini kita punya, ini tandanya sudah jadi lebih kecil sama dengan 1/40.000 kali min 1 tambah 2 pangkat 4. Kenapa? Soalnya 1/C plus 2 pangkat 4 itu monoton turun. Tuh. Ya, itu monoton turun, berarti dia paling, kan kita pengen membuat penyebutnya paling kecil, berarti dia paling kecil di data. Kebalik ya saya jalannya. Kan kalau pangkat 4 bentukannya kayak gini lah ya. Iya. Jadi kalau ini min 1, ini min 0,9, penyebut, oh, paling gede di minus 0,9 ya. Saya salah. Dia monoton. Oh, ini negatif. Oke, dia negatif. Jadi dia monoton naik di kalau 1/X pangkat 4. Ya. Eh, ini mah gambar 1/X pangkat 4. Aduh, ya ampun. Ini kalau saya gambar ini C, ini nilainya gitu. Saya mau gambar 1/C plus 2 dipangkatin 4. Berarti kan asimptotnya di minus 2 ya. Aduh, ini saya salah di sini. Ya, jadi kan kayak gini. Kira-kira ya. Nah, di sini kamu punya minus 1, kamu punya kejauhan. Oh, hapus. Minus 0,9. Ya, yang mana yang lebih gede? Yang lebih gede ya ketika di min 1. Gitu kan. Di sini. Jadi ini benar min 1. Jadi kamu punya ya ini 1/4. Itu 1/40.000. Nah, ini batas yang baik untuk galat atau error yang ada di nomor 18. Jadi kamu nyari nilai maksimumnya sebenarnya. Kamu nyari nilai maksimum dari mutlak galat. Gitu untuk nomor 18. Ya, ini grafiknya kayak gitu ya. Jadi dia mencapai nilai maksimumnya di sini. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Nah, nomor 19 kita harus menentukan n-nya dulu biar polinom Maclaurin-nya ini len lagi, oke. Len 1 plus X itu bisa menaksir len 1,1 dengan galatnya, mutlak galatnya kurang dari 0,001. Jadi sekarang kita nggak tahu n-nya. Kalau yang 18 kan kita udah dikasih nih n-nya 3 gitu kan. Sekarang kita nggak tahu n. Nah, kita pengen naksir butuh n berapa ya biar R mutlak Rn-nya Rn 0,1 gitu kan, karena Dead Maclaurin kurang dari sama dengan 1/1000. Jadi yang kita pengen cari Rn 0,1 mutlaknya harus lebih kecil sama dengan 1/1000. Harapannya seperti itu. Ya udah, berarti kita mau nggak mau harus cari turunan dulu. Turunan pertamanya minus, enggak minus, 1 plus X pangkat min 1, turunan keduanya ini 2,
min 1 kali, gimana sih? Min 1 kali 1 plus X pangkat min 2, turunan ketiganya, min 1 kali min 2, 1 plus X pangkat min 3, turunan keempatnya, min 1 kali min 2 kali min 3, 1 plus X pangkat min 4, dan seterusnya. Ya. Jadi kamu punya bentuk umumnya adalah turunan ke N-nya, yaitu min 1, min 2, min 3, sampai seterusnya sampai min N, 1 plus X pangkat min N. Oh, sorry. Ini min N plus 1. Gitu ya. Ya. Atau ini bisa digantikan jadi apa nih? Ini ada sebanyak apa? Ini ada sebanyak N min 1, di min 1 pangkat N min 1. Ya. Ini terus ini N. Ini kalau keluar semua N min 1 faktorial. Ya. Kali min, 1 plus X pangkat minus N. Gitu. Ini bentuk turunan. Bentuk umumnya ya. Berarti sekarang kita bisa cari Rnx-nya dulu deh, biar nggak pusing. Jadi ini kita cari turunan ke N plus 1, dihitung di C, gitu, dibagi sama N plus 1 faktorial, dikali X doang, karena Maclaurin ya, pangkat N plus 1. Yang adalah, oh ya, C-nya di antara 0 dan X, gitu ya, di sini. Kan Maclaurin ya. Ini jadi apa dapatnya nih? Min 1 pangkat N plus N, min 1 pangkat N, dikali N faktorial, dikali 1 plus C pangkat minus N min 1. Dibagi dibagi N plus 1 faktorial, dikali X pangkat N plus 1. Yang adalah, ini kecoret ya sebenarnya. Ini kan N faktorial. Ini bisa dicoret. Dapatnya apa? Minus 1 pangkat N dibagi N plus 1, 1 plus C pangkat N plus 1, sama X pangkat N plus 1. Ini galatnya kayak gini. Tapi kan kita mau ngitung mutlak galat di 0,1. Itu adalah mutlak dari min 1 pangkat N, 0,1 pangkat N plus 1 dibagi N plus 1, 1 plus C pangkat N plus 1. Dengan C-nya berada di antara 0 sampai 0,1. Nilai maksimumnya, saya buang dulu mutlaknya biar nggak pusing. Ini min 1 pangkat N, berarti hilang aja ya, kan itu cuma ganti tanda doang. Tapi kan kita mutlakin, jadi selalu positif. C juga selalu positif ya, dari 0 sampai 0,1. N selalu positif, jadi nah, kita bisa tulis dia sebagai 0,1 pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 dikali 1 plus C pangkat N plus 1. Diharapkan dia kurang dari 1/1000. Gitu. Belum. Ini kita taksir dulu yang mana yang paling gede. Paling gede ya ketika penyebutnya paling kecil. Gitu kan? Atau ya ini paling gede ketika penyebutnya paling kecil. Paling kecil itu ketika penyebutnya kalau C-nya dipilih 0, gitu kan? Jadi 0,1 pangkat N plus 1 per N plus 1 aja. Ini batas yang baik untuk galatnya. Dan diharapkan dia kurang dari sama dengan 1/1000. Jadi kamu akan punya pertidaksamaan 0,1 pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 kurang dari sama dengan 1/1000. Nah, ini mah susah ngerjainnya. Ini susah ngerjainnya. Jadi, mau nggak mau emang harus coba-coba. Tapi coba-coba ini, tapi kan bisa diduga ya, N-nya tuh pasti kecil. Coba kalau N-nya 3. Oke, saya coba aja. Berarti ini kan 1 per, berapa itu? 0,1 pangkat
4/4. Itu berapa sih? 1/40.000 ya. Bukan? Oke, itu ya, ini benar ya. Ini memenuhi. Kalau N-nya 2, ini 0,1 pangkat 3/3. Itu 1/3000. Oh, masih benar ya. Oke, saya tuh pengen nyari N yang paling kecil gitu. Karena saya nggak mau capek-capek bikin N yang gede-gede. Kalau N-nya 1, saya punya 0,1 pangkat 2/2. Itu adalah 1/200. Oh, ini tidak. Ini tidak. Jadi, ini kesimpulannya apa? N-nya harus lebih gede sama dengan 2, gitu kan. 2, 3, dan seterusnya kan betul. Ya. Nah, jadi sekarang kamu bisa pilih N-nya yang terkecil aja, N-nya 2. Sekarang kamu ingin menaksir F1,1, tadi kamu taksir aja pakai polinom Maclaurin order 2, dihitung di 0,1. Gitu ya. Bentar. Oh, maaf. F-nya F0,1. Kan ln 1,1. Yang adalah, apa tuh polinom Maclaurin dari ln 1 plus X tadi? Aduh, lupa. 1 min X. Apa sih tadi? Coba ngintip deh. Dari tadi kan kita udah bikin nih. Nah, ini kan polinom Maclaurin sampai pangkat 2. Nah, copy, paste. Nah, ganti 0,1. Nah, itu. Gitu ya. Jadi emang kadang-kadang yang diselesaikan pertidaksamanya agak-agak nggak mengenakan ya kalau kayak gini ya. Karena kan kamu harus nyari N yang terkecil yang memenuhi pertidaksamaan ini. Tapi yang kamu bisa ingat adalah, oh, N-nya bilangan asli. Jadi enak tuh bisa dicoba-coba. Dan kamu bisa menaksir juga ya, jangan 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 sembarangan gitu nyoba-nyobanya. Bahwa ini kan 0,1 pangkat N+1. Jadi harusnya kan kalau dipangkatin ini semakin membesar ya semakin, ya pengennya kan dekat-dekat sama 1/1000 gitu. Jadi ya kira-kira ya kalau pangkatnya dekat-dekat sama 1/1000, kalau N-nya 2, N-nya 3 gitu kan. Kamu coba-coba tuh di daerah situ. Jangan terlalu sembarangan nyoba N-nya 20, ya iya benar, dia memenuhi pertidaksamaan, tapi kan kejauhan. Kamu kan pengen nyari batasnya di mana gitu. Itu yang kamu pengen cari. Oke, nomor 19. Oke, yuk kita lihat nomor 20 sekarang. Nah, nomor 20 ini terkait deret pangkat. Tapi kita bisa lihat ilustrasinya sih. Ini, di sini saya gambar garis bilangan buat X. Cn X pangkat N, berarti dia pusatnya di 0. Dia konvergen di -4. Ini konvergen. Tapi dia divergen di 6. Di 6, kira-kira di sini. Nah, yang harus kamu sadari bahwa deret pangkat itu kalau kamu punya himpunannya, himpunan yang dimana dia konvergen, pasti simetris di titik pusatnya. Jadi kalau dia konvergen di -4, ya di dalam-dalamnya juga pasti konvergen ini. Ini konvergen semua. Dan pasti dia simetris gitu, di titik pusatnya. Jadi ini kita sudah bisa jamin segini pasti konvergen. Yang ini saya tidak tahu. Nah, kalau 6 aja udah divergen, pasti yang di luarnya juga divergen. Tapi sekali lagi dia simetris dengan titik pusatnya. Jadi kalau kamu lihat di -6 ke belakang itu, ini juga harus divergen. Nah, jadi ini sebenarnya saya ngebocorin semua jawabannya gitu. Nah, yang di bagian ini ya kita nggak tahu gitu, nggak ada informasinya ya. Jadi sekarang
kalau saya mau jawab yang A sama B aja lah. Nanti yang C sama D ya tinggal dilihat dari gambar ini. Kalau yang A artinya apa? Artinya itu kan sigma CN itu adalah sigma CN dikali 1 pangkat N. Jadi X-nya 1. Oh, ini konvergen. Ya, lihat dari gambar yang saya sudah bikin. Kalau yang B, ini cukup jelas. Sigma CN 8 pangkat N berarti X-nya 8. Di luar 6, lebih gede dari 6. Berarti dia divergen. Kalau yang C, konvergen. Yang D, nggak jelas ya. Di daerah sini ya tidak jelas. Dah, itulah. Nomor 20 ya, gampang. Mak mau tanya. Iya, boleh. Tadi kenapa yang divergen sama konvergen itu sifatnya simetris ya? Ada teoremanya di buku? Nggak ada gitu? Nggak diajarin? Saya bukain. Salah buka buku. Hmm, mana ya? Deret pangkat, deret pangkat. Hmm, ini kan? Nah, ini kebaca segini. Ya, saya translatein ya. Ini daerah kekonvergenan atau himpunan kekonvergenan dari power series, deret pangkat. Himpunan kekonvergenan dari deret pangkat AN ekspaten, ya ini namanya C doang. Gitu. Pasti bentuknya salah satu dari ketiga tipe ini. Pasti. Entah dia cuma satu titik, entah dia seluruh bilangan real, atau interval yang simetri di titik nol. Nanti kalau misalkan ini diganti X min A pangkat N, dia simetrinya di titik A, bedanya itu aja. Nah, ini dan titik-titik ujungnya, ya, titik-titik ujungnya tentunya harus disek secara terpisah. Ya dari sini, jadi kita bisa punya bentuk yang simetri. Gitu. Kalau kamu sudah tahu dia konvergen di 4, ya pasti dia konvergen di 4 juga. Karena dia pusatnya di 0. Dan kamu juga pasti tahu dia pasti konvergen di selang min 4 sampai 4. Tapi saya nggak ngomong minus 4 ini sebagai batasnya ya. Yang ini kan cuma saya tahu di sini minus 4. Makanya di daerah yang saya kasih tanda tanya ini ya nggak ada informasinya gitu. Karena saya nggak tahu di daerah sini kayak gimana. Sedangkan yang saya tahu di 6 dia divergen. Gitu kan. Di 6 dia divergen. Ya pasti yang lebih gede dari 6 divergen. Nah, di sini kan selang kekonvergenan tuh kalau misalkan ini perandaian aja, mengandai-andaikan aja. Misalkan di sinilah kita dapatnya ini R min R, misalkan. Ya berarti kan di luar itu dia divergen. Jadi pasti selang yang membuat dia divergen juga simetri di nol. Gitu. Makanya ini jadi sifat yang cukup bagus yang kita bisa ketahui bahwa pasti daerah kekonvergenan itu simetri di titik pusatnya. Gitu. Jadi nomor 20 kita pakai sifat ini sebenarnya. Yang ini sebenarnya lebih tepatnya yang poin kedua. Gitu ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan lain? Ada. Kita lihat nomor terakhir kalau gitu ya, nomor 21. Hmm, 21 kita coba kerjain yang A. Oke, karena ini pertanyaannya jika konvergen tentukan jumlahnya, berarti kita harus mencurigai. Jangan-jangan kita harus ngitung jumlah parsial nih. Tapi gimana ya cara yang enak? Coba sekarang kita utak-atik dulu deh. Saya juga nggak tahu sih. Coba dulu aja ya. Saya mau lihat len dari 1 - 1 per K kuadrat. Kalau kita samakan
penyebutnya ini kita dapat K kuadrat min 1 per K. Tapi ini saya bisa tulis dia sebagai K min 1 kali K plus 1 ya, per K. Sorry, ini K kuadrat. Nah, jadi saya tulis dia sebagai ln K plus 1 plus ln K min 1 min ln K kuadrat. Tapi di sini kurang ini ya. Kalau gini doang nanti enggak. Nanti kita nggak dapat apa-apa. Nah, seingat saya tuh ini hasilnya konvergen, cuma harus ada caranya. Kalau kayak gini, awalnya tadi saya mikirnya, awalnya saya mau nulis dia sebagai ln K plus 1 min K, ditambah ln K, dikurang, ups, dikurangi ln K, dikurangi ln K min 1. Awalnya kayak saya mau tulis kayak gini, ini deret teleskopis, ini deret teleskopis. Tapi dia berdua deret teleskopis yang divergen gitu. Jadi harus ada cara lainnya. Cara lainnya apa ya? Saya harus nyontek dulu. Bentar, mana ya contekan? Bab 9. Bab 9. Bentar ya, sabar. Ini tuh bahas deret teleskop. Hmm, udah bener deh. Oke, oke. Saya awalnya ragu, tapi ternyata benar. Bentar ya, saya sambil taruh contekannya biar nggak meleset. Oke, jadi kalau kayak gini, jangan ditulis kayak gini, tapi saya tulisnya jadi kayak gini. Ini ln K plus 1 plus ln K min 1 min 2 ln K. Kan ini saya ketinggalan langkah ini. Pangkatnya saya keluarin. Baru sekarang saya coba cari jumlah parsial. Jumlah parsialnya ya saya hitung sigma dari 2 sampai K hingga, hati-hati ya indeksnya dari 2 mulainya. Sekarang saya hitung ini. Nah, coba kita lihat kalau di 2 kita dapatnya len 3 plus len, saya tulis aja lah len 1 walaupun 0, min 2 len 2. Kalau di 3 saya punya len 4 plus len 2 plus min 2 len 3. Kalau di 5 saya punya len, di 4 yang saya punya len 5 plus len 3 min 2 len 4 dan seterusnya lah. Sampai nanti di akhirnya kamu akan punya len, ini kalau di n, oh maaf, ini n besar ya. Kalau di n besar min 1 itu saya akan punya len n plus len n min 2 min 2 len n min 1. Kalau di n besarnya saya akan punya len n besar plus 1 plus ln n besar min 2, min 1
min 2 len n besar. Nah, sekarang kita coba perhatiin yang mana yang bisa kecoret. Len 3 habis sama 2 kali len 3. Len 1 0 dah, saya coret aja dulu. Len 2 habisnya sekali doang. Gitu kan. Len 4 nanti ini habis sama 2 len 4 sama yang di depannya. Nanti kan ini kan ada len 6 tambah len 4 min 2 len 5 gitu kan. Kayak gitu ya. Ini habis. Ya, nanti ini juga jadi habis, ini habis. Yang habisnya lagi ini kan len min satunya nanti habis sama yang di depannya. Len min 2 habis. Len n-nya habis 1. Gitu. Nah, jadi sisanya apa aja? Ini saya salah coret. Yang ini yang. Nah, sisanya jadi apa? Coba kita list. Oh, len 5 habis ya nanti sama yang di 2 len 5. Jadi kita akan punya 2 len 2 minus 2 len 2 tambah len 2 minus len 2 ditambah apalagi sisanya tuh. Berarti si 2 len n akan habis juga sama ini sama yang di belakangnya. Gitu ya. Ya nggak sih? Nah, ya habis juga nanti sama yang di belakang. Jadi sisanya len 2 tambah habis 1 kali doang. Sorry, habis 1 kali. 1 kali doang. Minus len 2 ditambah sisanya len n plus 1 minus len n. Gitu. Ya, jadi ini len n yang pertama habis 1 kali, len 2-nya habis 1 kali doang. Nah, atau ini bisa kita tulis jadi minus len 2 plus len n plus 1 bagi n ya. Saya satuin lagi. Nah, setelah ini kita siap hitung limitnya. N besar menuju tak hingga dari Sn itu adalah limit N besar menuju tak hingga dari minus len 2 ditambah len N plus 1 bagi N. Ya, len itu fungsi yang kontinu ya, jadi boleh dimasukin ke dalam, limitnya boleh masuk ke dalam. Kontinunya di bilangan positif ya. Satu ya dalam limitnya, jadi len 1 mah 0. Nah, berarti dia konvergen ke minus len 2. Gitu. Loh, hilang. Nah, kayak gini ya. Sip. Itu kira-kira ini bab deret. Gimana? Ada pertanyaan dulu untuk yang bab 9 ini? Nggak ada ya? Udah pada kabur juga. Oke deh kalau gitu. Sip, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di tutorial bab selanjutnya. Oke, selamat sore semuanya. Sore, Kak. Ya.